Saya mau makan dulu. Orang makan pasti karena lapar. Kita makan sambil cerita ya teman-teman. Ada seorang ayah umurnya 80 tahun diusir oleh anak sambungnya sendiri. Jadi begini teman-teman. Waktu si ayah ini menikah dengan ibunya sudah punya anak, yaitu dia. Masih kecil banget. Terus bersama-sama mereka membesarkan dia. Nah, di saat itu juga mereka punya keturunan lagi, anak perempuan. Nah, anak perempuan ini yang sekarang menikah dengan sepupunya suamiku. Makanya saya tahu ceritanya. Mereka hidup sangat bahagia, berkecukupan, orang tua punya. Cuma saat anaknya besar, orang tuanya membangun rumah bagian atas. Jadi tingkat 2 ya. Tingkat di bawah orang tuanya, tingkat di atas itu punya anak lelakinya. Meskipun tingkat 2, tetapi pintu masuknya beda, kebunnya juga beda. Nah, di bawah itu kecil, cuma 2 kamar atau 3 kamar, sedangkan di atas itu ada 5 kamar untuk anak lelakinya. Sedangkan anak perempuan, ayahnya membeli rumah juga sebesar 200 atau 300 meter dengan luas kebun sekitar 2000 meter. Itu besar banget. 2 tahun lalu ibunya sakit-sakitan dan meninggal setelah pesta kenduri, ya. Karena di sini pesta kenduri itu bersamaan hari di mana dia dikuburkan. Setelah pesta kenduri itu, si anak lelaki ini sudah tidak mau berkomunikasi dengan saudari perempuannya. Mereka kan satu ibu, cuma beda ayah. Kontak ya kontak, cuma jawabannya nggak seperti sebelumnya. Si anak perempuannya ini mulai ragu. Takutnya suatu saat dia mengusir ayahnya karena itu bukan ayah kandungnya. Sedangkan rumah itu yang dia tinggal, seluruhnya di bawah sama di atas itu, ibunya sudah meninggalkan warisan untuk dia. Karena si adiknya yang perempuan ini kan sudah punya rumah. Rumah itu nanti untuk dia. Nah, salahnya mungkin istrinya. Kenapa dia tidak menulis misalnya rumah ini hak kamu setelah ayahmu meninggal. Toh ayahnya sudah 80-an tahun. Itu kesalahan terbesar. Waktu berlangsung hampir 2 tahun setelah ibunya meninggal. Kemarin saya dengar bahwa ayahnya telah diusir oleh anaknya. Dia harus pindah dari situ hari itu juga. Sedih banget. Bukan hanya saya yang sedih, suami saya, mertua saya. Saya pikir orang Eropa ini kayak gitu sudah biasa, ternyata tidak. Dia bilang ini pertama kali kami mendengar seorang anak mengusir ayahnya di usia yang sudah tua. Terus ayahnya ini nangis ke anak perempuannya. Anak perempuannya ini mungkin mau supaya ayahnya tinggal sama dengan dia. Tetapi repotnya di Eropa ini, orang tua itu tidak pernah mau tinggal dengan anaknya. Orang tua itu selalu memberi kebebasan kepada anaknya. Kalau anak sudah menikah, itu mereka tidak ikut campur. Mereka boleh membantu sesuka mereka, tetapi tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya. Itu di Eropa. Jadinya, anaknya yang perempuan memutuskan untuk mencari apartemen dekat rumahnya. Ya tentu saja ayahnya yang bayar sendiri ya. Di sini teman-teman, di Polandia khususnya, orang tua yang membantu anak-anak mereka. Bukan anak-anak yang memberi uang untuk orang tua. Kalau diberi pun mereka nggak mau. Karena itu sudah memang tradisinya orang sini, orang Polandia. Karena anak-anaknya baru merangkak hidup berkeluarga. Tapi tidak diharuskan. Misalnya mertua saya sangat membantu. Tidak dengan keuangan. Tetapi misalnya saya menitip anak-anak, masak, atau apa saja ketika kita sedang pergi, mertua yang menjaga rumah ini. Itu teman-teman, itu sangat menyedihkan. Bayangkan. 90-an tahun dia harus tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen itu tidak jelek sih. Cuma kalau orang tua sudah bertahun-tahun tinggal di rumah sendiri, ya, terus pindah ke apartemen dengan usia segitu, saya nggak tahu dia akan nyaman apa enggak. Tinggal di apartemen itu sebenarnya paling enak. Apapun yang rusak di dalam rumah, kita tinggal telepon petugas dan petugasnya datang. Dan itu tanpa bayar. Listrik, air, atau apa saja, itu free. Tetapi saya tidak terbiasa dengan tetangga bertengkar, saya dengar, tetangga di atas mau bercinta, saya dengar, apapun tetangga samping kiri kanan itu saya dengar. Dan jalur keluar dari apartemen itu kan cuma satu. Saya tidak merasa nyaman. Mungkin sudah terbiasa dengan hidup kita di Indonesia yang walaupun rumahnya kecil tetapi kita tinggalnya itu sendiri. Walaupun ada tetangga iya, tetapi kita sendiri, bukan di apartemen yang kayak rumah susun itu.
Itu ya teman-teman, sedih banget. Cuma dengar cerita saja saya menangis. Apalagi kalau saya lihat langsung ayahnya menangis. Bersyukurlah dia tinggal dekat dengan anak perempuannya. Jadi kalau ada apa-apa mudah. 2 kamar, bayarnya mungkin sekitar 7-8 juta sebulan. Belum listrik air, tapi nggak apa-apa lah. Dia juga punya gaji pensiun yang berkecukupan. Jadi saya pikir tidak masalah. Itu teman-teman. Oke. Sudah dulu, terima kasih sudah mendengar cerita saya. Bye-bye.